Shalom, selamat pagi. Selamat yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Sudah seger ya, masih semangat ya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mencari wajah-Mu Tuhan. Dan kami menemukan kasih-Mu ada di wajah-Mu. Dan biarkan Tuhan hidup kami selalu dipancari oleh kasih Tuhan. Kau berkati ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang akan tuntun untuk setiap rekan-rekan kami yang belum sampai ke rumah-Mu ini Tuhan. Engkau yang hantar dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Dan kami mintakan Tuhan pagar berapi-Mu Tuhan berkeliling atas gereja-Mu ini. Pasukan malaikat-Mu yang berjaga-jaga. Dan Tuhan yang akan memberikan kami roh yang menyala-nyala, roh sukacita. Kau berkati Tuhan untuk Bapak Pendeta Mingcon yang dalam perjalanan, Tuhan juga hantar dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa, kami hendak memuji Engkau dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu, buat perkenanan Kamu. Inaralama sianaralama, kami mencari Engkau, kami mencari wajah-Mu dan temukan kasih-Mu. Terima kasih, haleluya, Kau yang ku sembah, terpujilah Engkau Tuhan, haleluya. Dekap kami dengan kasih Bapa, dekat kami Tuhan, biar kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini, biar hadirat-Mu penuhi kami. Inaralama sianaralama lama-lama tasiarerererere. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, sungguh indah. Kau tempat penghiburan kami, yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang kekurangan Kau cukupkan. Allah Yehova, Allah El Shaddai, kami bersyukur. Siara lama, siara lama, lama, lama. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. kami ingin mencari wajah-Mu Tuhan, untuk menemukan kasih-Mu. Ku cari wajah-Mu,
kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. ku panggil namamu. Ku panggil namamu, Yesus, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan kami, Kau Tuhan. sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin Tuhan. Kau yang penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Yes Tuhan. Tuhan, Kau menara perlindungan. menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita akan mencari wajah Tuhan lebih lagi. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Amin Tuhan. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu. Ku panggil namamu, Yesus, Yesus. ku dengar jawabmu. Amin Tuhan. Kau Tuhan yang selalu dengar. Kau dengar seruan hati kami. Seruan hatiku. Katakan, Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. penuh kasih dan Amin. sayang. Kau tempat penghiburan. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi hidup Kau kami Tuhan. sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan. Sumber kekuatan Sumber kekuatan.
semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Dan kami tahu bahwa Engkau adalah menara perlindungan. Dan kami aman bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang maha besar. Dan kami akan menceritakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang bersuka cita katakan bersama-sama, amin. Kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan maha besar. Amin. Masalah kita boleh besar, tapi Tuhan terlebih besar. Tuhan maha besar. Haleluya. Biar kami menceritakan segala kemuliaan-Mu di antara segala bangsa dan perbuatan-Mu yang ajaib di antara suku bangsa. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita menceritakan perbuatan Dia Tuhan yang besar. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat lebih segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Tuhan kita dahsyat, amin. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Kuasanya dahsyat, amin. Haleluya.
sudah mati bagi kita, dan Tuhan bangkit bagi kita, dan Tuhan adalah penyelamat kita. Haleluya, Dia sungguh baik. Bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Tuhan baik bagi kita semua, amin. Kita rasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Untuk itu kita mau serukan namanya. Haleluya, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya.
yang hidup dan berkuasa. Oh, mari kita serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, katakan bahwa Dia luar biasa. Luar biasa, perkasa, Dia perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Serukan. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus Raja di atas segala nama. Serukan. Serukan namanya, Kita menyerukan nama Yesus. Tuhan Yesus Raja. yang luar biasa. Segala kuasa Segala tunduk kuasa tunduk dalam dalam namanya. namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami terus menyerukan nama-Mu yang luar biasa. Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau Tuhan yang luar biasa. Serukan nama Yesus 3 kali. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Teman silakan duduk. Zaman sekarang itu adalah zaman yang lain dengan zaman yang dahulu. Banyak perubahan yang terjadi, mungkin dari generasi ke generasi dan sampai sekarang itu generasi Z ya. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan kita bersyukur di generasi kita yang terutama sudah 50 tahun ke atas itu bersyukur ya kita dapat merasakan generasi dulu dan generasi sekarang. Puji Tuhan. Tapi biarlah dengan zaman yang berubah-ubah ini kita tetap percaya bahwa Tuhan itu menopang setiap kita. Dan kita terus berjaga. Kita jangan sampai tertidur, kita jangan sampai terlelap. Tapi kita siap. Kita akan nyanyikan zaman sekarang berjagalah. Terima kasih. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, kedengaran sini sana, banyak kabar menakutkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Walaupun kabar banyak yang menakutkan, tapi biarlah setiap kita berlindung. Kita berlindung dalam sabda Allah. Kita berlindung dalam firman-Nya. Karena di firman-Nya itu meneduhkan hati kita. Terima kasih Tuhan.
berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran di sana banyak kabar menakutkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, zaman sekarang berjagalah. Biar kami terus berjaga Tuhan, untuk menjaga setiap langkah kaki kami, untuk menjaga hati kami bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Kedengaran sini sana, kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Kedengaran sini sana, kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah, berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda kasih. Biar hadirat-Mu penuhi kami ya Tuhan. Biar hadirat-Mu penuhi kami. Kami perlu, kami perlu, kami perlu. Kami perlukan kasih-Mu ya Tuhan. Kami perlukan kuasa-Mu. Kami rasakan hadirat-Mu. Kami rasakan hadirat-Mu penuhi. Oh, kami buka hati kami. Kami buka hati kami akan firman-Mu. Berkuasa. Haleluya. Ramasyakara. Mari kita sembah Dia. Oh ya Ramasyakara Rabasekyara. Haleluya. Hadirat-Mu nyata bagi kami. Hadirat-Mu nyata. Kami rasakan kasih-Mu. Kami rasakan kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Oh jamahan-Mu, oh urapan-Mu ya Tuhan. Jamahan-Mu, urapan-Mu mengalir, memenuhi setiap kami, menguatkan kami, berikan pengharapan baru dalam kami. Kami percaya kuasa-Mu ya Tuhan, sanggup mengubahkan kami. Ya Rabasyakara Rabo. Mari sembah Dia. Rabasyakara Rabase. Hadirat-Mu nyata bagi kami. Hadirat-Mu nyata bagi kami. Kami sembah, kami puji nama-Mu. Kami puji nama-Mu ya Tuhan. Kami sembah. Mari kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. Kami puji. Kami sembah nama-Mu ya Tuhan. Rabasyakara Rabo. Haleluya.
Kuatkan roh kami, kuatkan roh kami, kuatkan roh kami, ya Tuhan. Ya Rabasyakararabo, ya Rabasyakararabase. Haleluya. Mari angkat hatimu, mari angkat hatimu, tinggikan Dia. Ya Rabasyakararabo. Haleluya, ya 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 ya. Hadiratmu penuhi kami, hadiratmu penuhi kami. Oh ya Rabasyakararabase, terus sembah Dia, sembah Dia, Rabasyakararabo. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Biar hadirat-Mu Tuhan penuhi kami. Pagi hari ini biar kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus berbicaralah kepada kami. Ajar kebenaran firman-Mu. Biar hati kami terbuka, pikiran kami terbuka, hidup kami diubahkan. Kami yang lemah kami dikuatkan. Kami yang berbeban berat kami diberikan kelegaan oleh kuasa-Mu. Karena kami yakin firman-Mu itu kekuatan bagi kami. Firman-Mu itu ya dan amin bagi kami. Oleh karena itu Roh Kudus ajar kami pagi hari ini. Kami buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Luar biasa kita berjumpa kembali di tempat ini. Saya yakin dan percaya setiap kita adalah orang-orang yang menang. Amin. Dan tidak ada di antara kita yang ingin menjadi orang-orang yang kalah. Setiap kerinduan kita adalah ingin menjadi orang-orang yang menang. Bahkan dalam sebuah pertandingan kita melihat ketika orang-orang bertanding, maka yang ingin mereka capai adalah satu kemenangan. Kita juga sama. Dalam pertandingan kehidupan, kita ingin suatu saat kita mengalami kemenangan dan kita mengakhiri pertandingan kehidupan kita dengan baik. Sama seperti Rasul Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandinganku. Demikian juga kita suatu saat nanti ketika kita dipanggil oleh Tuhan, ketika kita menyelesaikan kehidupan kita, kita juga akan berkata sama seperti Rasul Paulus, aku telah menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Bulan ini kita belajar tentang transformasi melalui kehadirannya. Kalau kita baca Alkitab, kita melihat ada begitu banyak tokoh Alkitab yang hidup mereka diubahkan ketika mereka berjumpa dengan Kristus. Kalau kita baca kitab Injil, kita bertemu dengan seorang yang bernama Sakeus. Siapa itu Sakeus? Kepala pemungut cukai. Siapa itu kepala pemungut cukai? Kepala pemungut cukai bagi orang-orang Yahudi adalah pengkhianat. Karena bagi orang Yahudi, seorang kepala pemungut cukai atau pemungut cukai adalah orang-orang yang bekerja sama dengan penjajah atau orang-orang Roma untuk memeras bangsanya sendiri. Sehingga Sakeus dianggap sebagai pengkhianat bagi orang Yahudi. Tetapi apa yang terjadi? Sakeus, seorang yang berdosa, yang dianggap pengkhianat, ketika dia bertemu dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Alkitab Injil mengatakan satu hari ketika Sakeus mendengar bahwa Yesus akan lewat, maka Sakeus ingin bertemu dengan Yesus. Dia punya satu kerinduan, ingin bertemu dengan Tuhan. Dan pastinya ada tujuan kenapa dia ingin bertemu dengan Yesus. Sakeus badannya tinggi, amin. Sakeus badannya pendek, ya. Sakeus badannya pendek. Alkitab mengatakan karena pendeknya dia dan dia ingin bertemu dengan Yesus, sehingga dia kesusahan. Kenapa? Banyak orang yang menghalangi Sakeus untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Sakeus memanjat pohon. Ya, Alkitab mengatakan Sakeus memanjat pohon. Untuk apa? Bisa melihat Yesus, bertemu dengan Yesus. Dan singkat cerita, Yesus melihat Sakeus di atas pohon dan Yesus mengatakan, turun Sakeus, hari ini aku akan ke rumahmu. Dan Alkitab mengatakan di hari itu Sakeus mengalami pertobatan. Dari seorang kepala pemungut cukai, orang yang berdosa, yang memeras bangsanya sendiri, akhirnya dia bertobat. Sakeus bertobat dan mengalami perubahan dalam hidupnya. Kalau Sakeus bisa berubah,
maka kita juga yakin hidup kita juga bisa berubah ketika kita ada dalam Yesus. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, asalkan kita mau, kita punya kerinduan untuk menyediakan diri kita diubahkan oleh Tuhan. Sakeus punya kerinduan, dia ingin bertemu dengan Tuhan, dia ingin hidupnya diubahkan oleh Tuhan, dan itu terjadi. Kemudian siapa lagi? Matius. Matius siapa? Pemungut cukai juga. Kalau Sakeus kepala pemungut cukai, maka Matius anak buahnya pemungut cukai. Apa yang terjadi? Berubah. Seorang yang berdosa. Ketika Yesus lewat, Yesus berkata, Matius ikut aku. Tanpa berpikir panjang, Matius mengikut Yesus. Dan dia menjadi murid Yesus. Berubah hidupnya Bapak Ibu. Siapa lagi? Maria Magdalena. Yang dirasuki 7 roh jahat. Berubah ketika bertemu dengan Yesus. Siapa lagi? Paulus. Kalau kita baca kisah para rasul, maka kita menemukan pada kisah rasul pasal ke-7 ayat yang terakhir, kita menemukan Saulus, orang yang begitu kejam. Dia menganiaya para pengikut Kristus. Tetapi setelah Paulus berjumpa dengan Yesus dalam perjalanannya, hidupnya diubahkan. Dari seorang yang menganiaya pengikut Kristus, berubah menjadi seorang yang teraniaya oleh kebenaran Kristus. Bapak Ibu, banyak contoh yang Alkitab berikan kepada kita. Dari orang yang masa lalunya buruk, dari orang yang tidak berbuat baik, tetapi setelah bertemu dengan Yesus, hidup mereka diubahkan. Amin. Saya juga percaya saat ini, kalau kita hidup dalam Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka hidup kita juga akan mengalami transformasi. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul terhindar dari murka. Tujuannya adalah supaya perlunya mediator untuk menahan murka Allah. Kita akan belajar mengekspos beberapa ayat Bapak Ibu yang memperlihatkan bagaimana murka Allah itu begitu mengerikan. Murka Allah itu begitu mengerikan bagi orang-orang yang melanggar firman-Nya. Kita akan belajar dari beberapa ayat, slide berikutnya. Kita akan belajar dari Hakim-Hakim pasal 2, kemudian kita akan belajar dari 2 Samuel pasal 24, dan kita akan belajar dari Bilangan pasal 1. Kita akan lihat masing-masing cerita ini punya satu pesan kepada kita, supaya kita terhindar daripada murka Allah, supaya kita terhindar daripada hukuman Allah. Mari kita buka yang pertama dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua. Hakim-Hakim pasal yang kedua. Tolong bacakan ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Begini firman Tuhan, dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Sampai ayat 11. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada Baal. Amin. Yang pertama, poin yang pertama adalah mengenal Allah. Kita lihat dalam Hakim-Hakim pasal 2, itu menceritakan setelah kematian Yosua dan angkatannya, maka lahirlah satu generasi, satu angkatan yang tidak mengenal Allah. Dan apa yang terjadi? Kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua mengatakan, ketika angkatan ini lahir, angkatan ini datang yang tidak mengenal Allah, maka mereka mulai berbuat sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Mereka mulai meninggalkan Tuhan, mereka beribadah kepada Baal, mereka beribadah kepada para Asyitoret, dan mereka membangkitkan murka Tuhan. Bapak Ibu, pesan yang mau saya sampaikan kepada kita pagi hari ini adalah pengenalan akan Allah itu begitu penting. Kata mengenal dalam bahasa Ibrani itu yada. Yada itu punya beberapa makna, punya beberapa pengertian. Yada bisa berarti atau punya makna mengenal seperti suami dan istri yang punya hubungan yang intim. Tetapi yada juga
punya arti mengenal melalui pengalaman. Jadi yang mau ditunjukkan kepada kita pagi hari ini adalah ketika kita mengenal Allah, maka pengenalan yang paling baik adalah pengenalan ketika kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita melihat pada ayat yang ke-7 dikatakan, dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Yosua dan angkatannya, mereka sudah mengalami berbagai pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan inilah yang membuat generasi mereka mengenal betul siapa pribadi Allah. Yosua dan angkatannya, mereka mengalami begitu banyak peristiwa bersama Tuhan pada waktu mereka keluar dari Mesir dan mereka masuk ke tanah Kanaan. Apa saja pengalaman mereka? Kalau kita lihat dalam kitab Yosua, ada beberapa pengalaman yang luar biasa. Yang pertama, mereka mendapat perintah untuk merebut tanah Kanaan. Bayangkan Bapak Ibu, waktu itu bangsa Israel mengalami kesedihan yang luar biasa. Kenapa? Musa mati. Ketika Musa mati, Yosua ditunjuk sebagai penggantinya. Dan Yosua waktu itu masih muda. Yosua punya ketakutan. Yosua punya kekhawatiran. Bisa nggak aku memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan? Sedangkan Yosua yang begitu disegani, yang begitu luar biasa, itu saja susah untuk mendidik bangsa Israel. Apalagi aku yang masih muda ini. Yosua punya pemikiran seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Bukan karena kuatnya Yosua, bukan karena gagahnya Yosua, tetapi karena kuasa Tuhan bekerja atas Yosua. Dia mampu memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Amin. Kalau hari ini kita mencapai keberhasilan, hari ini kita mencapai kesuksesan, bukan karena kekuatan kita semata, tapi karena kekuatan Tuhan yang ada dalam diri kita. Yosua mengalami itu. Dia mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, bagaimana memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Kemudian apalagi pengalaman yang mereka alami? Mereka melepas 2 pengintai ke kota Yeriko. Dan 2 pengintai ini selamat. Apalagi mereka menyeberangi sungai Yordan. Kalau zaman Musa dia membelah laut, maka zaman Yosua tidak kalah keren Bapak Ibu. Mereka bisa menyeberangi sungai Yordan. Air sungai Yordan terputus. Sehingga bangsa Israel, Yosua, mereka bisa menyeberangi sungai Yordan. Apalagi pengalaman mereka, runtuhnya tembok Yeriko. Ini yang paling luar biasa. Kalau kita baca kitab Yosua, kisah yang paling luar biasa, runtuhnya tembok Yeriko. Saya mau ceritakan Bapak Ibu, tembok Yeriko itu tembok yang begitu tebal. Yang bangsa-bangsa lain pada saat itu, mereka tidak bisa meruntuhkan tembok itu dengan peralatan yang seadanya. Bayangkan, bangsa Israel tidak punya peralatan canggih, tapi tembok itu bisa runtuh. Tembok Yeriko punya 2 lapis, Bapak Ibu. Tembok Yeriko ada 2 lapis. Ya, tembok yang sebelah luar tebalnya 1,8 meter. Berapa? 1,8 meter. Tebalnya Bapak Ibu, bukan tinggi ya. Tebal tembok luar itu 1,8 meter. Kemudian tebal tembok dalam itu 3,6 meter. Tembok luar dan tembok dalam itu ada jarak sekitar 3,6 meter. Sehingga seorang sejarawan mengatakan, di atas tembok Yeriko itu bisa berjalan 3 kereta kuda. Bayangkan, saking lebarnya, saking tebalnya Bapak Ibu tembok tersebut. Sehingga mustahil untuk dihancurkan, mustahil untuk diruntuhkan. Tetapi oleh kuasa Tuhan, tembok itu akhirnya runtuh. Bangsa Israel mengelilingi tembok itu berapa kali? 13 kali. Dan Alkitab mengatakan ketika hari ke-7, pada saat mereka mengelilingi ke-7 kali, maka ketika mereka bersorak, tembok itu runtuh. Bukan karena kuasa manusia, tapi karena kuasa Tuhan. Dan yang ajaibnya Bapak Ibu, ketika tembok Yeriko itu runtuh, maka bagian tembok yang di atasnya ada rumah Rahab itu aman. Bayangkan,
Siapa yang bisa lakukan seperti itu? Semua bagian tembok runtuh, tapi tembok yang di atasnya ada rumahnya Rahab itu aman. Kalau bukan karena kuasa Tuhan, maka itu tidak mungkin terjadi. Sama juga dengan apa yang Paulus dan Silas alami. Ketika mereka di penjara, Alkitab mengatakan terjadilah gempa bumi. Sehingga pintu penjara terbuka dan belenggu mereka lepas. Pertanyaan saya, gempa bumi mana yang bisa membuat belenggu itu lepas Bapak Ibu? Mereka diikat kakinya, dibelenggu. Terjadi gempa bumi, tiba-tiba belenggu itu bisa lepas. Dan mereka aman-aman saja. Kalau bukan karena kuasa Tuhan, itu tidak mungkin terjadi. Jadi saya mau katakan kepada kita, kalau bukan karena kuasa Tuhan, maka kita tidak ada sampai hari ini. Hanya oleh karena kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Amin. Itu yang terjadi, pengalamannya mereka alami. Kemudian pengalaman apa lagi? Mereka mengalahkan 31 orang raja-raja negeri yang mereka lawan. Jadi begitu banyak pengalaman yang Yosua dan angkatannya alami. Sehingga mereka mengenal betul siapa Tuhan itu. Tetapi sayangnya ketika Yosua dan para tua-tua ini mati, maka muncul satu angkatan yang tidak mengenal Allah. Pribadi yang mengenal Allah pasti akan menuruti dan melakukan perintah firman-Nya. Tidak melukai hati Tuhan dan tidak membangkitkan amarahnya. Tolong bacakan 1 Yohanes 2 ayat 3. Di slide. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Amin. Apa tanda kita mengenal Allah? Kalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Yosua dan angkatannya, mereka mengenal siapa Allah dengan pengalaman bersama Tuhan. Dan itu yang membuat mereka melakukan apa saja yang Tuhan firmankan kepada mereka. Bahkan sesuatu yang mustahil sekalipun bagi mereka, mereka akan lakukan. Karena mereka tahu ketika Tuhan yang perintahkan, maka semua pasti jadi. Slide berikutnya. Yang membuat angkatan yang baru ini tidak mengenal Allah adalah karena zona nyaman. Saya tuliskan, seringkali zona nyaman menjadi penyebab matinya kerohanian dan munculnya malapetaka. Angkatan yang baru, mereka menikmati bagaimana hidup damai, tidak ada peperangan. Mereka menikmati apa yang sudah dicapai oleh generasi sebelumnya. Kalau generasi Yosua dan angkatannya waktu itu berusaha untuk merebut tanah Kanaan dengan berbagai upaya yang Tuhan berikan kepada mereka, maka generasi ini mereka menikmati. Akibat zona nyaman inilah yang membuat mereka tidak mengenal Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau seseorang sudah ada dalam zona nyaman, tidak mau keluar dari zona nyaman, maka tinggal tunggu waktu saja. Dia tidak akan bertumbuh. Ada satu ilustrasi. Ada seekor monyet, ya, dia di atas pohon. Tiba-tiba datang angin kencang, ya. Ketika angin kencang datang, monyet ini berpegang erat kepada dahan pohon itu supaya apa Bapak Ibu? Supaya tidak jatuh. Tetapi apa yang membuat monyet ini jatuh? Setelah angin kencang datang, kemudian datanglah angin sepoi-sepoi. Wah, sejuk, enak, pelan ya. Lama-lama monyet ini merasa ngantuk. Dan apa yang terjadi? Monyet ini jatuh Bapak Ibu. Jadi zona nyaman bisa membuat seseorang jatuh. Kenapa? Berhenti bertumbuh, berhenti berkembang. Oleh karena itu, angkatan yang baru ini, mereka tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena mereka berada dalam zona nyaman. Amos 6 ayat 1, tolong bacakan. Amos 6 ayat yang pertama. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel bisa datang. Ya, dikatakan celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion. Kadang zona nyaman bisa membuat kita lupa akan Tuhan. Kadang zona nyaman membuat kita merasa kita bisa tanpa Tuhan. Tetapi hari ini kita ditegur oleh Tuhan,
Jangan hidup dalam zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Adanya tantangan, adanya tekanan, adanya masalah. Itu baik buat kita. Supaya apa? Kerohanian kita bertumbuh. Kerohanian kita menjadi semakin kuat. Kita semakin kuat, kita semakin mengenal Tuhan, dan kita semakin diberkati. Amin. Ini yang kita inginkan dalam kehidupan. Yang kedua, kembali kepada kebenaran. Kita masuk ke dalam satu cerita yang lain, dalam 2 Samuel pasal yang ke-24. 2 Samuel pasal yang ke-24, tolong bacakan ayat yang ke-10. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang, Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Ya, kalau kita baca 2 Samuel 24, maka kita akan temukan satu cerita yang sebenarnya dalam 1 Tawarik pasal 21 juga menceritakan hal yang sama. Jadi satu kali iblis itu membujuk Daud, menggoda Daud, dan akhirnya Daud tergoda. Untuk apa? Menghitung atau melakukan sensus terhadap bangsa Israel. Dan akibat perbuatan Daud yang melakukan sensus atau penghitungan terhadap bangsa Israel, maka datanglah malapetaka atas bangsa Israel. Pertanyaannya, kan hanya melakukan sensus, hanya melakukan penghitungan, kenapa ada malapetaka? Betul nggak Bapak Ibu? Yang Daud lakukan kan hanya melakukan penghitungan kepada bangsa Israel. Apa yang salah? Ternyata kalau kita baca Keluaran pasal 30 ayat 12, sensus kepada bangsa Israel itu hanya boleh dilakukan atas perintah Tuhan saja. Jadi waktu itu Daud dia melakukan tanpa perintah Tuhan. Tuhan tidak memerintahkan Daud untuk menghitung jumlah bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi Daud melakukannya atas keinginannya sendiri. Yang Alkitab katakan dibujuk oleh iblis. Jadi kita melihat akibat ketidaktaatan itu bisa mendatangkan malapetaka. Dan pada ayat yang ke-10 akhirnya Daud sadar dia salah. Dia melakukan sesuatu yang Tuhan tidak perintahkan. Daud mengakui dia salah. Dan akhirnya apa? Daud datang kepada Tuhan dan dia minta ampun. Poin yang kedua adalah kembali kepada kebenaran. Seringkali banyak orang percaya, mereka tahu mereka salah. Mereka sadar mereka salah, tapi mereka tidak mau mengakui. Seperti siapa? Saul. Saul tahu dia salah. Saul tahu dia mempersembahkan korban tanpa menunggu Samuel datang. Saul tahu dia salah, dia tidak memusnahkan bangsa Amalek. Dia menyelamatkan Raja Amalek, Raja Agag, dan mengambil ternak-ternak orang Amalek. Yang sebenarnya waktu itu harus ditumpas habis oleh Saul atas perintah Tuhan. Saul tahu dia salah, tetapi apa yang terjadi? Saul tidak mau mengakui dan tidak mau meminta ampun di hadapan Tuhan. Itu kesalahan Saul. Dosanya ringan, cuma tidak taat ya. Tetapi respon Saul ketika ditegur oleh Samuel itu yang membuat dia ditolak oleh Tuhan. Saul mengatakan, "Aku salah, tetapi karena orang Israel yang memaksa aku untuk mengambil ternak-ternak orang Amalek. Aku salah, tapi..." Seringkali kita begitu Bapak Ibu. Ya, kita tahu kita salah, tapi seringkali kita menyalahkan keadaan. Kita tahu kita salah, tapi seringkali kita menyalahkan orang lain. Hari ini kita belajar, kita harus seperti Daud. Dia tahu dia salah, dia sadar dia salah, tetapi tidak berhenti sampai dia sadar, dia tahu. Dia mengakui dan dia kembali kepada kebenaran Tuhan. Daud punya dosa yang besar. Kalau kita lihat dalam Alkitab, dia berzinah dengan Batsheba dan dia membunuh suami Batsheba, Uria. Itu dosa yang besar. Dan menurut hukum Taurat, Daud harus dihukum mati. Tetapi oleh anugerah Tuhan, Daud diselamatkan. Daud enggak sempurna Bapak Ibu.
Tetapi Alkitab mengatakan Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Bukan karena Daud sempurna, tetapi Daud punya kerendahan hati. Tidak ada yang sempurna di antara kita. Tapi kita bisa menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan kalau kita punya kerendahan hati. Daud dengan Saul, kalau secara ukuran dosa, mana yang lebih berat? Daud lebih berat, Bapak Ibu. Tetapi anugerah Tuhan justru turun atas Daud. Bukan karena dia hebat, bukan. Tapi karena dia mau merendahkan hatinya. Hari ini yang Tuhan mau taruh kepada kita. Mau gak kita merendahkan hati kita? Daud tidak hanya tahu dia salah, tapi dia mau menerima konsekuensi. Itu yang luar biasa. Dia membunuh Uria. Tetapi yang dia dapat lebih parah dari itu. Daud membunuh Uria, tetapi konsekuensi yang dia dapat lebih parah. Anak hasil hubungan dia dengan Batsheba mati. Absalom anaknya mati. Amnon mati. Ada 4 orang anak Daud yang mati. Hanya karena 1 orang yang dia bunuh, Uria, dia mengalami kematian 4 orang yang dikasihi olehnya. Daud bersinah dengan Batsheba, 1 orang. Tapi konsekuensinya adalah istri-istri Daud itu disetubuhi oleh Absalom di depan mata orang Israel. Hanya bersinah dengan 1 orang. Tetapi Daud dipermalukan dengan istri-istrinya ditiduri oleh Absalom. Jadi kita lihat Bapak Ibu, perbuatan dosa itu sementara. Tetapi akibatnya itu panjang dan mengerikan. Daud menikmati kenikmatan sesaat dengan Batsheba. Tetapi konsekuensi dosa yang ditanggungnya itu luar biasa. Hari ini Tuhan mau mengatakan kepada kita, selama kita mau kembali kepada kebenaran, maka Tuhan akan menerima kita. Amin. Sekali lagi, Daud dia salah. Dia punya dosa yang besar. Tetapi dia mau kembali kepada Tuhan. Sama dengan kitab Lukas menceritakan tentang anak yang bungsu. Anak yang bungsu pergi dari rumahnya. Dia menghabiskan harta ayahnya. Bahkan sampai 1 titik, mau makan saja dia nggak bisa. Dan Alkitab menceritakan si bungsu, karena saking laparnya, dia pengen makan apa Bapak Ibu? Makanan babi. Bayangkan, bagi orang Israel, babi itu haram. Tetapi bagi kita, babi itu enak Bapak Ibu ya. Bagi bangsa Israel, babi itu haram. Pertanyaan saya, kenapa Injil Lukas memberikan perumpamaan bahwa si bungsu ini harus menjadi penjaga babi? Kenapa tidak diceritakan si bungsu ini menjadi penjaga domba, penjaga kambing, dan sebagainya? Kenapa harus menjaga babi? Pernah berpikir seperti itu enggak Bapak Ibu? Kenapa harus diceritakan bahwa si bungsu ini menjadi penjaga babi? Sekali lagi, babi itu binatang haram, binatang najis bagi orang Yahudi. Dan Tuhan mau mengatakan, senajis-najisnya masa lalu kita, seburuk-buruknya kehidupan kita di masa lalu, Tuhan sanggup memulihkan dan Tuhan sanggup mengampuni. Amin. Si bungsu, dia najis. Dia menjadi penjaga babi. Tetapi senajis-najisnya dia, ketika dia datang kepada Bapa, ketika dia kembali kepada Bapa, dia diterima, dia dipeluk, dia dipakaikan pakaian baru. Bapak Ibu, kita yang ada di sini maupun kita yang di rumah, kalau kita mendengar firman ini, pesan Tuhan kepada kita adalah ketika Tuhan mengetuk pintu hatimu untuk kembali kepadanya, maka segeralah kembali. Tinggalkan dosamu, tinggalkan ikatan-ikatanmu itu. Tuhan mau pulihkan hidupmu kembali. Sikap mau menerima konsekuensi atas kesalahan dan siap untuk dibentuk kembali adalah bagian dari proses pemulihan. Tolong bacakan Yeremia 18 ayat yang keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Amin. 1 kali Yeremia disuruh oleh Tuhan pergi ke tempat tukang periuk.
Karena Yeremia melihat bangsa Israel ini sudah tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan firmankan lewat dia. Tuhan katakan, Yeremia pergi ke tukang periuk. Lihat bagaimana tukang periuk itu membuat sebuah bejana. Dan Yeremia melihat ketika bejana itu dibuat dan ketika bejana itu rusak, maka bejana itu akan dikerjakan kembali, akan dikerjakan ulang. Misalkan ini bejana Bapak Ibu, ketika ini sedang dibuat dan ternyata ada kesalahan, ada cacat, maka bejana ini enggak dibuang. Bejana ini enggak dibuang. Tetapi kitab Yeremia mengatakan bejana ini dibentuk kembali, dibentuk ulang. Artinya apa? Kehidupan kita pernah cacat. Kehidupan kita pernah salah. Kita pernah punya masa lalu yang buruk. Tetapi Tuhan tidak buang kita karena hal itu. Tuhan mau bentuk ulang hidup kita. Seperti bejana yang rusak, bejana yang cacat, itu tidak dibuang. Tetapi dibentuk ulang, dibentuk kembali menjadi baru. Hari-hari ini begitu banyak orang terintimidasi pikirannya. Aku sudah kotor, aku sudah berdosa berat. Enggak mungkin Tuhan mau mengampuni aku. Enggak mungkin hidupku berubah. Banyak orang berpikiran seperti itu. Kenapa? Intimidasi di pikirannya. Padahal Alkitab mengatakan, siapapun dia datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati bertobat, Tuhan akan pulihkan kembali hidupnya. Ini yang kedua, kembali kepada kebenaran. Daud orang yang hebat, bukan karena dia sempurna, tapi karena kerendahan hatinya. Yang ketiga, hidup dalam ketaatan. Bilangan 1, kita masuk ke cerita yang lain. Bilangan 1. Ayat 51 sampai yang ke-54. Tolong bacakan, Bilangan 1 ayat 51 sampai 54. Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh seorang Lewi, dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka, sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Orang Israel harus berkemah masing-masing di tempat perkemahannya, dan masing-masing dekat panji-panjinya menurut pasukan mereka. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci, tempat hukum itu. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat mereka. Amin. Yang ketiga adalah hidup dalam ketaatan. Kita melihat dalam Bilangan pasal 1, kalau kita baca, maka ada satu cerita di mana laskar Israel dihitung. Nah, saya mau sampaikan kepada kita, Bilangan 1 ayat 1 dikatakan, Bilangan 1 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua, sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat kedua, hitunglah jumlah segenap umat Israel. Tuhan memerintahkan kepada Musa, hitunglah segenap umat Israel, jumlahnya ada berapa. Dan ini boleh dilakukan karena Tuhan yang menyuruhnya Bapak Ibu. Tetapi cerita sebelumnya dalam 2 Samuel, Daud salah karena Tuhan tidak pernah menyuruh Daud untuk menghitung bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi yang Musa lakukan ini benar, karena Tuhan menyuruh dia untuk menghitung jumlah Israel pada waktu itu. Nah, pada cerita ini kita melihat ada begitu banyak aturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Salah satunya pada ayat yang kita baca, dikatakan apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar. Apabila berkemah, kemah suci harus dipasang. Kemudian dikatakan lagi, orang-orang awam yang mendekat kemah suci harus dihukum mati. Kemudian orang Israel harus berkemah masing-masing di tempat perkemahannya dan sebagainya. Kalau kita baca ini Bapak Ibu, maka satu yang ada di pikiran kita adalah perintah Tuhan ini sungguh merepotkan. Betul enggak Bapak Ibu? Kalau kita baca sekilas, perintah Tuhan ini sungguh merepotkan. Bongkar kemah, pasang kemah. Kemudian kalau mereka berkemah, mereka tinggal,
tidak boleh dekat dengan kemah suci, nanti mati dan sebagainya. Secara manusia ini merepotkan. Tetapi yang luar biasa, ayat yang ke-54 dikatakan, maka orang Israel berbuat demikian tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Yang ketiga adalah hidup dalam ketaatan. Orang Israel meskipun mereka merasa repot, mereka merasa disusahkan, tetapi mereka belajar taat terhadap firman Tuhan yang disampaikan kepada Musa. Mereka melakukan tepat seperti apa yang difirmankan. Jadi Bapak Ibu, meskipun terlihat dan terasa merepotkan, namun fakta di balik ketaatan terhadap Tuhan membawa kepada berkat dan kehidupan. Amin. Firman Tuhan terkadang kita merasa susah untuk dilakukan. Repot sekali Tuhan. Tetapi ingat, kalau Tuhan memberikan kita perintah, Tuhan memberikan kita firman, maka itu tidak melebihi daripada kekuatan kita. Amin. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu melebihi kekuatan kita. Kalau Dia memberikan sesuatu, Tuhan tahu kita sanggup melakukannya. Apalagi kita melibatkan Dia. Jadi sekali lagi, fakta di balik ketaatan itu membawa berkat dan kehidupan. Contohnya siapa? Abraham. Abraham ketika disuruh untuk mempersembahkan Ishak, begitu berat hati. Tetapi Abraham belajar taat. Dia mempersembahkan Ishak. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengatakan, jangan bunuh Ishak. Aku sediakan domba jantan sebagai pengganti Ishak. Dan semenjak itu berkat Tuhan turun atas Abraham. Dan Tuhan berkata, keturunanmu akan menjadi banyak. Dimulai dengan apa? Ketaatan Abraham. Siapa lagi? Nuh. Tuhan berfirman kepada Nuh, Nuh buat bahtera yang besar. Sebab sebentar lagi aku akan menghukum bumi dengan air bah. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau Nuh waktu itu memakai pikirannya, dia tidak akan membuat bahtera. Karena pada waktu itu bukan musim hujan, dan Tuhan menyuruh dia membuat bahtera di atas gunung. Nuh diolok-olok oleh orang. Wah, Nuh kamu gila ya, buat bahtera di atas gunung. Gimana nurunkannya? Kemudian kamu buat bahtera untuk apa? Tetapi Nuh meskipun dicemooh, meskipun diolok-olok, dia tetap taat kepada firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ketaatan Nuh membawa keselamatan kepadanya. Ketika air bah itu datang, semua orang mati, semua binatang mati, maka yang di dalam bahtera itu selamat. Itu kekuatan daripada ketaatan. Siapa lagi? Yesus. Alkitab mengatakan Yesus taat sampai mati. Dan Yesus mengalahkan maut. Karena ketaatan Yesus, maut dikalahkan. Paulus juga taat. Dan dia menerima mahkota daripada Tuhan. Bapak Ibu, memang ketaatan itu buat daging terasa tidak enak. Tetapi dampak daripada ketaatan itu memberikan berkat dan kehidupan bagi kita semua. Amin. Dampak dari ketaatan itu membawa berkat dan kehidupan bagi kita. Oleh karena itu ada 3 hal yang kita belajar hari ini. Yang pertama, kita mengenal siapa Allah kita. Yang kedua, kita harus segera berbalik kepada kebenaran ketika kita melakukan dosa atau kesalahan. Dan yang ketiga, kita hidup dalam ketaatan. Saya tutup dengan satu kisah. Pada satu kali ada seorang wartawan, dia datang kepada seorang perempuan yang sudah sangat tua. Usianya waktu itu 93 tahun. Perempuan ini bernama Fanny Crosby. Fanny Crosby ini seorang perempuan yang buta, Bapak Ibu. Kemudian wartawan ini bertanya kepada Fanny Crosby, Ibu Fanny Crosby, di usiamu yang 93 tahun, apa yang menjadi rahasia engkau hidup sukacita? Fanny Crosby berkata, secara manusia, aku tidak bisa bersukacita. Karena ketika aku dilahirkan, pada usia 6 bulan, aku mengalami gangguan mata dan dibawa ke dokter. Dokter salah mendiagnosa dan mengoleskan pasta panas ke mataku yang waktu itu masih usia 6 bulan dan aku mengalami kebutaan. Bayangkan Bapak Ibu, bayi usia 6 bulan buta. Itu yang dialami Fanny Crosby. Fanny Crosby mengatakan tidak berhenti sampai di situ. Ketika aku usia 1 tahun, ayahku meninggal.
Aku dari keluarga miskin. Dan ketika aku menikah, anakku mati. Jadi Fanny Crosby berkata, secara manusia aku nggak bisa sukacita. Secara manusia aku mau menyalahkan Tuhan. Kenapa hidupku begini? Tetapi satu yang menguatkan aku adalah Alkitab dan doa. Karena pengenalan akan Tuhan itu yang menguatkan aku sehingga aku punya sukacita. Bapak Ibu, kalau kita menggantungkan sukacita kita terhadap yang kelihatan, maka kita tidak akan pernah bersukacita. Tapi kalau kita menggantungkan sukacita kita kepada Tuhan, apapun yang terjadi, kita akan tetap mengucap syukur. Amin. Dan Fanny Crosby, meskipun dia buta, dia sudah mengarang 9.000 lagu himne atau pujian di gereja. Berapa lagu? 9.000 lagu. Ada di sini yang menciptakan satu lagu saja? Tidak ada. Tapi Fanny Crosby yang buta, dia bisa menciptakan 9.000 lagu pujian gereja. Dan sampai saat ini, puji-pujian dari Fanny Crosby itu masih dinyanyikan di gereja-gereja. Bapak Ibu, hari ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kita, apapun yang engkau alami, permasalahan apapun yang engkau hadapi, ingat, ada Tuhan yang bersama dengan engkau. Engkau tidak sendiri. Engkau tidak sendiri. Ada Tuhan yang bersama dengan engkau, yang menopang engkau, memberi kekuatan, berjalan bersama dengan engkau. Dia Bapa yang baik, amin. Dia Bapa yang baik. Injil Lukas mengatakan, anak yang bungsu ketika dia mau pulang, dia ragu. Tuhan mau terima dia, Bapak mau terima dia atau tidak. Tetapi Injil Lukas mengatakan, setiap hari Bapa menunggu di depan pintu, kapan anak bungsu ini pulang? Kapan anak bungsu ini pulang? Begitu cintanya Tuhan kepada kita. Ada begitu banyak orang yang sudah melakukan dosa. Dia pengen datang kepada Tuhan tapi dia malu. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan. Tuhan setiap hari menunggu kita untuk datang kepada Dia. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Oh ya. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan hanya dekat-Mu. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan, air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu ya Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan
air mataku jadi lembah yang bermata. Oh, mari serukan. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan. Sebab itu kami memuji, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Mari kita angkat kedua tangan kita, mari kita serukan. Sebab itu ku memujimu, ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan. Mari serukan dari hatimu. Sebab itu ku, amin, kami mau memujimu ya Tuhan, Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu, Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan. Oh, Yesus kemuliaan bagimu, Yesus kemuliaan bagimu. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Oh, ya Rabba, ya Rabba, syakara Rabba. Yesus kemuliaan bagimu, Yesus, Yesus kemuliaan bagimu. Oh, ya Rabba, syakara Rabba, ya Rabba, syakara Rabba. Yesus kemuliaan bagimu. Biar hati kami sembah, hati kami puji. Kami mau memujimu ya Tuhan, kami mau menyembahmu ya Yesus, kami mau menyembahmu ya Tuhan. Rabba syakara Rabba. Oh, mengalir, mengalir, kuasamu mengalir di tempat ini. Kuasamu mengalir, menguatkan setiap kami. Berikan pengharapan baru, berikan pengharapan yang baru bagi kami. Oh, ya Rabba syakara Rabba, ya Rabba syakara Rabba, syakara Rabba. Mengalir, mengalir kuasamu, mengalir, mengalir dari tempat maha tinggi. Oh, ya Rabba syakara Rabba, syakara. Haleluya, haleluya. Mengalir, mengalir, mengalir. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji
pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan. Oh, mari dengan segenap hatimu, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu, Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan bagimu, Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan bagimu. Ya Rabba Syakaramu, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, beri kemuliaan, hormat, pujian bagi Tuhan kita yang hidup, berkuasa sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi pujian di hati kami. Amin. Kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Amin. Semua karena cinta kasih-Mu. Yes. Oleh karena itu biarlah hari-hari ini Tuhan, kami merenungkan betapa baiknya Engkau bagi kami. Biarlah firman-Mu termateraikan di hati kami. Roh Kudus terus berbicara kepada kami untuk ke firman-Mu supaya mengubahkan hidup kami. Terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita diberkati Tuhan oleh kebenaran firman-Nya. Sekali lagi kita berikan yang terbaik, kita akan berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kita sebelumnya kita akan memberikan sembahan. Kami minta untuk Pak Ruben untuk berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau sebentar kami akan memberi korban syukur kami Bapa. Tuhan yang menguduskan, menyucikan korban syukur kami Bapa. Tuhan juga yang pakai orang-orang hamba-hamba-Mu yang mengelola keuangan korban syukur ini dengan baik. Dan juga untuk digunakan untuk kelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami memberkati hamba-hamba-Mu yang akan menjalankan, memberkati kehidupannya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyamaku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yang ada di dalamku, bergerak di hidupku, Ya Tuhan Allah kekuatanmu. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh
Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau terus mengingatkan kami semuanya bahwa kami yang pernah bersalah, kami yang pernah melakukan pelanggaran dosa. Hari ini Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kami supaya kami terlepas dari murka Allah. Kalau kami terlepas Tuhan, janji tentang keselamatan-Mu atas kami pasti sungguh terjadi. Biarlah mulai pemberitaan firman pagi hari ini, kami boleh sungguh mengenal kasih karunia Tuhan. Kami boleh mengenal siapa Tuhan yang kami ikuti. Dan biarlah Tuhan kami boleh belajar semakin taat untuk menjadi anak-anak Tuhan yang benar, dan kami memperoleh janji kasih karunia dan berkat yang melimpah. Terima kasih Bapa di sorga untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan pakai hidupnya, pakai Tuhan seluruh aktivitasnya, bahkan seluruh keluarganya Tuhan Kau berkati menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami Tuhan pagi hari ini bersama-sama berdoa mengingat akan saudara-saudari kami yang sakit. Tuhan kami terus berdoa untuk Pak Woto dan Ibu Harsi, supaya tangan kasih Tuhan yang ajaib menjamah, memulihkan, bahkan memberikan kekuatan kesehatan yang senantiasa baru. Terima kasih, dan kami juga terus mengingat Tuhan akan Ibu Tabita Susanti yang masih Tuhan opnam di rumah sakit di Semarang. Kiranya Engkau juga menolong dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa pagi hari ini untuk anak-anak kami yang sekolah, bahkan mereka yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang selanjutnya. Tuhan tolong, Tuhan sediakan sekolah yang terbaik, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang takut kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Kami mengingat Tuhan akan anak-anak yatim piatu, para janda dan fakir miskin. Kiranya Tuhan memberkati, menolong, bahkan mencukupkan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima